Sementara itu, di tengah kasus positif COVID-19 harian yang meningkat tajam, pemerintah disarankan memilih alternatif lockdown langsung daripada menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro ataupun menetapkan PPKM darurat. Lockdown selama 14 hari berpeluang menekan resiko kerugian ekonomi lebih sedikit. Direktur Center of Economic and Law Studies Celios Bima Yudhistira menyampaikan, dengan PPKM yang sudah diterapkan selama ini ternyata kasus masih mengalami peningkatan dan ekonomi masih kontraksi. Pemerintah pun disarankan melakukan lockdown selama 14 hari yang menilai dengan lockdown kondisi ekonomi akan turun drastis, tetapi risiko kerugian tidaklah besar. Kebijakan dengan lockdown atau tanpa lockdown memang bakal ada kerugian produk domestik bruto PDB, tetapi kerugian PDB dengan lockdown akan jauh lebih sedikit dari kerugian tanpa lockdown. Diyakini setelah memperlakukan itu, pada kuartal keempat pertumbuhannya langsung positif karena ada momentum Natal dan Tahun Baru. Dengan PPKM dirasakan masih kurang efektif karena usaha masih tetap boleh dibuka. Menurut Bima, dengan adanya PPKM, kalau kasus hariannya juga tidak mengalami penurunan signifikan, ini yang perlu diwaspadai karena yang terjadi justru ekonomi makin menurun drastis. Diprediksi bila kondisi tersebut terjadi, maka pada kuartal ketiga 2021, kondisi ekonomi secara nasional lebih negatif. Kisaran negatif sampai minus 0,5% hingga minus 1% di kuartal 3 2021 akibat PPKM. Selama pembatasan sosialnya efektif, maka setelah dilonggarkan ekonominya akan pulih dengan solid. Tetapi kalau sudah diberikan PPKM, ternyata kasus hariannya masih tinggi. Kemudian juga okupansinya di rumah sakit juga tinggi, biaya kesehatan yang membengkak, maka PPKM yang gagal ini akan membawa imbas. Suardike Bisnis Bali.